Alhamdulillah kedatangan kita ke tempat ini untuk menziarahi Nabi Ibrahim adalah merupakan tujuan yang begitu mulia. Bila mana di Mekah orang akan datang ke makam Ibrahim yang ianya adalah merupakan batu, akan tetapi kedatangan orang-orang ke tempat ini menziarahi Nabi Ibrahim adalah dengan jasad dan tubuh badannya yang dikebumikan di bandar Al-Khalil. Daripada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perkara yang begitu istimewa tentang Nabi Ibrahim, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman menyeru kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fil nasi bil hajj, dan serulah kepada seluruh manusia untuk datang menunaikan amal ibadah haji secara berjalan kaki. Ya'tuka, mereka akan datang kepadamu berjalan kaki dan menaiki hayawan tunggangan. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, mereka akan datang kepada kamu. Serulah mereka untuk menunaikan ibadah haji, mereka akan datang kepada kamu, wahai Ibrahim. Seseorang yang pergi ke haji datang kepada Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat ini menyatakan kalau mereka akan datang kepada kamu, wahai Ibrahim? Tujuannya adalah untuk mengangkat darjat Nabi Ibrahim yang menyeru, yang menjemput manusia dan untuk datang ke tanah suci Mekah, dan juga menghormati kepada Nabi Ibrahim yang disuruh untuk membangun rumah, yakni rumah Allah Ka'bah, dan juga menghormati kepada Nabi Ibrahim karena beliau yang membawa bendera tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu semangat dan kekuatan yang dimiliki olehnya. Maka untuk menghormati Nabi Ibrahim dengan apa yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan kedatangan seseorang pergi ke Mekah untuk menyambut atau mendatangi seruan Nabi Ibrahim, dan kehormatan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepadanya dijadikan oleh Allah para anbiya keturunan daripada Nabi Ibrahim. Beliau, Nabi Ibrahim, dilahirkan di Iraq, di sebuah tempat yang namanya Ur Salim, yaitu sekarang adalah Baghdad. Yang kita tahu Baghdad zaman sekarang ini adalah dipenuhi dengan pelbagai perang yang terjadi di sana hingga hari ini. Mereka musuh-musuh Islam tidak menghendaki Baghdad menjadi sebuah bandar ataupun sebuah negara yang dahulu menjadi negara Darul Islam, yang menjadi menara kepada ilmu, menjadi rujukan kepada para ulama di negeri itu. Musuh-musuh Islam menghendaki hancurnya tempat tersebut untuk menguburkan atau memadamkan kejayaan Islam di masa dahulu daripada kesan-kesan dan akarnya. Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kabar gembira juga oleh Allah untuk mendapatkan zuriat pada usia yang sudah tua, yaitu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akan adanya zuriat, yaitu maksud ayat tersebut adalah, dan ketika datang kepada Nabi Ibrahim rusulana, rasul-rasul kami, yaitu Jibril, Mikail dan juga Israfil, Ibrahim bil Bushra, ketika datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira. Kemudian dalam ayat yang dimaksudkan berita gembira adalah akan adanya ad-dzurriyyah. Tapi ayat itu menyentuh tentang satu adab di dalam melayan kepada tetamu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan hidangan makanan bi'ijlin hanid, yakni dengan ijl hanid. Ijl itu anak lembu, hanid adalah mashwi, yakni daging yang dibakar. Nabi Ibrahim melayan kepada tetamu. Yang pertama adalah datangnya makanan yang dihidangkan kepada tetamu itu tidak mengambil masa lama. Yakni tamu datang terus dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim, karena ayat itu menyatakan ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh rasul-rasul kami, terus dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim. Maknanya kedatangan tetamu dengan dihidangkan makanan tidak mengambil masa yang lama, datang terus dihidangkan oleh Nabi Ibrahim dengan ijlin hanid, yaitu daging
daging bakar. Yang kedua, ada melayani tetamunya Nabi Ibrahim, faqarrabahu ilaihim, yakni makanan itu dikedepankan atau didekatkan oleh Nabi Ibrahim kepada tetamu, yakni bukan hanya diletak tapi didekatkan kepada tetamu tersebut. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah kamu mencicipi makanan atau makan makanan ini? Barulah di situ tetamu itu memberikan kabar gembira, fabasyaruhu bighulamin, dan mereka malaikat memberikan kabar gembira bighulamin, yakni dengan seorang anak yang disebutkan adalah alim. Ada beza antara Nabi Ibrahim dapat dua berita gembira untuk mendapatkan anak. Yang pertama adalah bila mana disifatkan halim, yaitu penyantun, maka yang dimaksudkan adalah anak itu Nabi Ismail. Bila mana Allah menyebutkan tentang berita gembira yang kedua untuk mendapatkan anak bagi Nabi Ibrahim dengan sebutan alim, yang dimaksudkan adalah Ishak, saudara kepada Nabi Ismail. Maka kedua-dua berita gembira ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yaitu untuk mendapatkan Ismail yang penyantun dan juga Ishak yang mengetahui. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim pada saat itu, tapi di masa akan datang pun akan diberikan dzurriyyah yang baik juga, yaitu wa min wara'i Ishaq Yaqub. Setelah kamu mendapatkan Ishak, wahai Ibrahim, akan lahir daripada keturunan Ishak yang bernama Yaqub. Adalah merupakan perkara yang begitu menggembirakan seseorang bila mana dapat satu kabar gembira. Belum kita habis selesai menikmati berita gembira yang pertama, diberi berita gembira yang kedua. Semakin besar kegembiraan kita, demikian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ishak. Daripada Ishak pun akan diberikan Yaqub. Ayat ini juga menyentuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kepada istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, yang sekian lama bersabar untuk taat kepada Allah dan ridha kepada Allah dengan lamanya menunggu akan adanya zuriyah, sehingga disebabkan oleh lamanya tidak mendapatkan zuriyah, Siti Hajar, Siti Sarah menikahkan atau meminta Nabi Ibrahim untuk menikah satu lagi, yaitu dengan Siti Hajar, untuk mendapatkan zuriyah. Kesabaran Siti Sarah ini menghadapi dugaan dari Allah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat melalui Nabi Ibrahim, tapi memberikan kabar gembiranya disampaikan oleh Allah langsung kepada Siti Hajar, kepada Siti Sarah. Fabasyarnaha, dan kami Allah memberikan kabar gembira kepada Siti Sarah, yakni langsung kepada Siti Sarah. Walaupun wahyu pada hakikatnya adalah turun kepada para anbiya, tapi nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghargai kesabaran Siti Sarah yang sekian lama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunggu untuk mendapatkan zuriyah. Allah bagi kabar gembira langsung kepada Siti Sarah untuk mendapatkan zuriyah yang bernama Ishak. Maka Siti Sarah dan juga Ishak dikebumikan di Bandar Khalil bersama dengan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ismail dan Siti Hajar dikebumikan di Hijr Ismail, situ dekat dalam Ka'bah, yaitu anak dengan ibu dikebumikan di sana. Ismail dengan Hajar, Ishak dengan Sarah berada di Bandar Al-Khalil.